Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Halida Sriwinani dengan NIM 2211126 dari Universitas Mulia Balikpapan. Saat ini saya akan membahas tentang bahasa pemrograman dengan mata kuliah Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Pak Yustian Servanda. Baik, kita masuk ke pengertiannya dulu. Pengertian bahasa pemrograman itu bisa disebut dengan bahasa komputer. Sebuah instruksi standar untuk memerintahkan komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh si komputer. Dan kita masuk ke fungsi bahasanya. Di sini ada dua. Ada media komunikasi antara programmer dan komputer. Tapi di sini seorang programmer harus menerjemahkan bahasa-bahasa yang ada agar dimengerti. Ada dua metode untuk si programmer menerjemahkannya. Ada metode compiler. Ini metode yang memindai sebuah perintah bahasa dan mengubahnya menjadi paket file. Dan yang kedua, metode interpreter. Ini memindai, menjadikannya kode mesin, tapi tidak menjadikan paket file. Yang kedua, ini tools untuk mengembangkan sistem dan program. Bisa disebut juga dengan coding. Ini mungkin udah tidak asing lagi dengan teman-teman informatika yang mengetahui informatika itu termasuk dengan coding. Di sini juga ada jenis-jenis bahasa pemrograman. Ada 3 yang kita tahu. Ada bahasa tingkat rendah. Ini ada 2, dibagi 2 lagi, menjadi bahasa mesin dan bahasa assembly. Bahasa pemrograman tingkat rendah ini juga dekat dengan logika komputer. Bahasa jenis ini dijalankan di komputer tanpa perlu diterjemahkan terlebih dahulu. Yang kedua, bahasa pemrograman tingkat menengah. Ini menjadi penghubung antara bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Makanya disebut dengan bahasa semu. Yang ketiga, ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ini bahasa dengan perintah yang menyerupai bahasa manusia. Dan dibagi lagi menjadi 2. Ada pemrograman berorientasi prosedural, adalah jenis bahasa yang menjadi perintah, program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ada juga pemrograman berorientasi objek. Jadi, jenis bahasa ini juga mengelola perintah dengan menjadikan objek-objek tertentu. Di sini ada banyak contoh bahasa-bahasa pemrograman. Di PPT juga saya udah jelaskan, di sini juga contoh-contohnya ada kelebihan, ada kekurangan setiap contoh yang saya kasih. Misalkan ada JavaScript. Di sini ada JavaScript untuk contoh. Ini JavaScript ini suka untuk dipakai untuk mengembangkan website. Ada juga Python, ada juga SQL, ada Java, ada TypeScript, ada C#, ada C++, ada PHP, ada C, ada Go, ada Kotlin, ada Ruby, ada Dart, Swift, R, HTML, dan CSS. Di sini juga saya menambahkan 2 daftar pustaka yang saya lihat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin bisa dimengerti. Terima kasih kepada Pak Yustian untuk memberikan saya tahu dan kenal. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.